Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mulato, pagi hari ini rekan-rekan saya menyapa dari kota kelahiran saya di Solo, nih teman-teman ya. Oke teman-teman, yuk kita diskusi pada pagi hari ini buat teman-teman semua yang sudah memantau di channel ini, boleh aktif teman-teman ya. Selamat pagi buat semuanya di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini saya secara spesifik akan diskusi dan berbincang dengan teman-teman semua why we stay. Ya, kenapa saya bertahan di Prudential. Ya, selamat bergabung buat Bu Adriani, tang di Bali. Ya, selamat bergabung buat rekan-rekan semua ya teman-teman. Kenapa saya bertahan di Prudential, teman-teman, sampai hari ini, teman-teman? Hari ini tahun ke-9 saya ada di Prudential nih, teman-teman. Ya, jadi mendekati tahun ke-10 ya. Nanti bulan Februari nanti saya akan memasuki tahun ke-10 saya ada di Prudential, teman-teman. Dan begitu banyak dinamika yang saya rasakan ada di Prudential, teman-teman. Ya, sama seperti orang berumah tangga tentunya, teman-teman. Yang namanya kehidupan selalu ada di atas, ada di bawah, teman-teman, ada suka, ada duka, dan saya bersyukur di tengah semua kondisi itu, teman-teman. Dan hari ini, pagi hari ini, teman-teman, saya pengen berbagi pada teman-teman semua why we stay. Ya, kenapa saya bertahan di Prudential. Sebelum saya berbicara tentang Prudential, teman-teman, saya mencoba untuk sedikit kisahkan dulu perjalanan saya bergabung di Prudential. Teman-teman, bergabung di Prudential bukan paksaan dari siapapun. Kenapa? Karena saya merasa bahwa asuransi adalah kebutuhan setiap orang. Bahwa asuransi adalah sesuatu yang memang harus orang milikin, tentunya bagi orang-orang yang berpikir, teman-teman ya. Bagi orang-orang yang tidak berpikir akan melihat bahwa asuransi adalah sesuatu yang sia-sia, rugi dan sebagainya ya, karena dia tidak mampu berpikir, teman-teman. Tapi bagi orang-orang yang berpikir, teman-teman, saya belajar dari orang-orang hebat, saya belajar dari para perencana keuangan, saya belajar dari orang-orang kaya, saya belajar dari orang-orang sukses, dan semua orang-orang kaya, orang hebat, orang yang tahu tentang keuangan, teman-teman, mengatakan bahwa asuransi adalah suatu kebutuhan ya, bahwa tidak ada satu orang kaya pun yang saya temui yang tidak punya asuransi, teman-teman ya. Jadi kalau hari ini, teman-teman, saya ketemu ada orang-orang yang berpikiran negatif tentang asuransi, saya berani bilang bahwa orang tersebut memang belum dalam kondisi mapan secara finansial, teman-teman. Kalau orang itu sudah mapan secara finansial, saya pastikan bahwa asuransi itu sebuah kebutuhan ya. Semua orang pasti akan merasa asuransi itu sebuah kebutuhan hidup, teman-teman. Seperti halnya saya dulu memutuskan untuk bergabung di Prudential itu atas kemauan saya sendiri. Saya tidak diajak, saya tidak ditawarin, saya menawarkan diri. Kenapa? Saya berangkat dari kejadian ayah kandung saya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas ketika saya masih dalam kandungan. Jadi semenjak saya lahir ke muka bumi ini, saya sudah tidak punya ayah, saya tidak punya papa, teman-teman ya. Dari situ saya belajar banyak bahwa yang namanya risiko kehidupan itu bisa terjadi kapan saja. Dan teman-teman, penyesalan itu selalu datang terlambat ya. Karena kalau datangnya di depan itu namanya bukan penyesalan, tetapi itu namanya pendaftaran katanya ya, teman-teman. So buat teman-teman semua ya, hari ini saya merasa betul bahwa asuransi adalah sebuah kebutuhan hidup. Persis seperti halnya pemerintah hari ini mengasuransikan semua PNS, semua perusahaan itu mengasuransikan semua karyawan, kemudian semua orang kredit di bank diasuransikan, semua jemaah haji diasuransikan, semua sektor kehidupan itu ada asuransi. Bahkan sekarang nelayan diasuransikan, petani diasuransikan. Jadi kalau ada orang bilang asuransi itu tidak baik, asuransi tidak penting, berarti teman-teman, saya melihat bahwa orang tersebut maaf nih, cara melihat kehidupan belum cukup cerdas, teman-teman ya. Oke, teman-teman, berangkat dari situ, teman-teman, saya ngalamin ayah saya meninggal dunia ketika saya masih dalam kandungan, sehingga di situ saya menyadari betul arti penting asuransi, teman-teman. Kalau hari ini saya punya asuransi cukup besar, bukan karena saya pengen mati, teman-teman, tapi saya selalu ingat bahwa di setiap saat, di setiap detik, setiap hembusan nafas saya tidak yakin apakah saya masih diizinkan untuk menghembuskan nafas saya yang berikutnya, teman-teman. Setiap saya membuat video seperti ini, teman-teman, saya selalu berpikir
Bisa jadi ini adalah video terakhir dalam kehidupan saya. Setiap saya menulis status di Facebook saya selalu berpikir bisa jadi itu status terakhir dalam kehidupan saya. Ketika saya ketemu dengan seseorang, bisa jadi itu adalah pertemuan terakhir saya dengan orang tersebut. Teman-teman, tidakkah kita melihat bahwa kematian itu bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja dan di mana saja, teman-teman. Kematian hak prerogatif dari Tuhan yang Maha Kuasa. So, buat teman-teman semua, bagi orang-orang yang masih berpikir negatif tentang asuransi, ya mungkin dia masih punya obat penangkal mati mungkin ya, seolah-olah nggak bisa mati besok gitu ya, seolah-olah besok itu masih sehat dan sebagainya. Oke, sebelum saya lanjutkan teman-teman, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung, buat Ahmad Zubaidi dari Madura, terima kasih Madura, buat Dina di Pontianak, buat Yelis Apriati Ningsih, terima kasih sudah bergabung, buat Nyoman Langkir Butus, terima kasih juga, selamat paginya, dan Ignacia Sugiyarti dari Surabaya, selamat pagi juga kembali. Buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, teman-teman, yuk hari ini kita bisa diskusi, teman-teman. Anda boleh tanyakan. Kemarin ada satu pertanyaan dari salah satu rekan yang menanyakan, why we stay gitu ya, kenapa saya bertahan di Prudential, kenapa di tengah gejolak ekonomi saya masih ada di Prudential. Teman-teman, sederhana kok teman-teman, bahwa saya masuk di Prudential tidak ada orang ngajak, saya masuk Prudential tidak ada orang yang nawarin, teman-teman. Saya menawarkan diri ya. Saya menawarkan diri. Kenapa? Karena saking taunya, teman-teman. Seperti halnya kalau hari ini saya pakai produk Apple, teman-teman, saya pakai iPhone, saya pakai MacBook Air gitu ya. Semua produk di rumah saya pakai Apple, teman-teman. Nggak ada orang nawarin, teman-teman, karena saya merasa bahwa itu produk bagus dan saya beli gitu loh. Sama seperti halnya sekarang, misalkan Anda pengen beli mobil apa, misalkan teman-teman ya, Anda merasa sesuatu itu bagus misalkan. Saya yakin kok tidak ada sales datang ke rumah Anda pun, Anda pasti beli gitu loh. Anda cari itu toko apa, di mana yang jual dan sebagainya. Misalkan Anda ngelihat nih di internet ada TV yang bagus nih, teman-teman. Saya yakin kok Anda akan mencari. Kenapa? Karena Anda melihat itu hal bagus. Sama juga seperti halnya saya tahu bahwa Prudential hal bagus. Prudential adalah sesuatu yang baik, teman-teman. Kenapa? Prudential adalah satu perusahaan yang hari ini sudah berusia lebih dari 160 tahun, teman-teman. Dan saya rasa sebuah perusahaan bisa memiliki usia ratusan tahun. Ini bukan perusahaan kecil gitu loh. Teman-teman, perkara masih ada perusahaan yang lebih besar lagi atau lebih tua lagi, ya so what gitu loh. Yang pasti sebuah perusahaan bisa punya umur lebih dari 100 tahun, ini bukan perusahaan kecil. Itu nomor satu, teman-teman. Kemudian teman-teman, ketika saya memutuskan bergabung di Prudential juga tidak ada paksaan, dan saya tahu, saya dulu menganalisa bahwa Prudential punya banyak sekali kelebihan, teman-teman. Dan saya percaya bahwa tidak ada satupun perusahaan di muka bumi ini yang tidak punya kekurangan. Saya percaya bahwa mencari pekerjaan, mencari perusahaan itu persis seperti mencari pasangan hidup. Saya rasa teman-teman setuju ya. Yang namanya nyari pasangan hidup itu tidak semua orang yang kita lamar atau tidak semua orang wanita itu juga sempurna, teman-teman. Saya tahu persis kok bahwa semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga ketika saya memutuskan untuk bergabung di Prudential, saya tahu kok Prudential punya kelebihan dan kekurangan, saya tahu persis gitu ya. Teman-teman, pertanyaannya apakah cukup dengan ketika kita ketemu kekurangan terus kemudian ganti perusahaan, ketika ketemu kekurangan kita pindah lagi pekerjaan, kemudian dan seterusnya, teman-teman. Teman-teman, apa yang terjadi ketika Anda kecewa dengan istri Anda terus kemudian Anda ganti istri, kecewa lagi ganti istri, kecewa lagi ganti istri? Kapan Anda memiliki namanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Kapan Anda punya kehidupan yang terbaik? Ketika Anda selalu berganti-ganti pekerjaan, teman-teman. Nah, teman-teman, semua pekerjaan itu punya plus dan minusnya masing-masing. Why we stay? Kenapa saya bertahan di Prudential, teman-teman? Prudential hari ini usianya sudah 168 tahun. Ini tahun 2016, teman-teman ya. Di Indonesia Prudential sudah 20 tahun, teman-teman. Dan Prudential sudah memiliki cabang di semua provinsi, teman-teman. Hari ini ada 400 lebih kantor pemasaran di seluruh Indonesia. Prudential sudah bekerja sama dengan lebih dari 420 rumah sakit di seluruh Indonesia untuk melayani nasabahnya. Dan Prudential hari ini dipercaya oleh paling banyak nasabah di seluruh Indonesia. Udah itu dulu, teman-teman. Kalau Anda berpikir bahwa ada perusahaan lain yang lebih bagus, so what gitu loh. Emang ada apa? Kalau perusahaan Prudential bagus, ya pasti ada kompetitor. Wajar, teman-teman. Hari ini, teman-teman, saya menggunakan Telkomsel.
sudah cukup lama teman-teman ya. Hari ini saya udah berapa tahun ya saya pakai Telkomsel teman-teman ya. Saya pakai Halo, nomor saya masih 10 digit teman-teman ya. Halo saya teman-teman saya sudah pakai ya kalau 10 tahun lebih lah, saya lupa lah persisnya teman-teman ya. Semenjak saya pertama kali bekerja saya sudah pakai Telkomsel teman-teman. Nah teman-teman, apakah Telkomsel punya kekurangan teman-teman ya? Hari ini teman-teman saya tahu kok ya, Telkomsel juga tidak sempurna. Saya tahu kok Telkomsel juga punya kekurangan teman-teman ya. Tetapi kenapa saya bertahan pakai Telkomsel teman-teman? Karena Telkomsel adalah perusahaan nomor 1 di Indonesia dengan jumlah pelanggan paling banyak. Saya yakin perusahaan yang nomor 1 selalu memiliki inovasi terbaik. Tetapi teman-teman, Anda boleh lihat nih teman-teman ya, perusahaan-perusahaan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya selalu berusaha untuk mengatakan yang terbaik. Bahkan yang saya nggak habis pikir adalah orang-orang yang mengaku perusahaan sebenarnya nomor 2, nomor 3 justru sering-sering teriak ngomongin Telkomsel jelek begitu ya teman-teman. Dan teman-teman nih sekarang saya coba lihat. Sekarang perusahaan telekomunikasi nomor 1 di Indonesia adalah Telkomsel. Kemudian kita berbicara tentang merek air minum paling terkenal di Indonesia adalah teman-teman? Aqua ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau hari ini kita berbicara tentang Telkomsel, berbicara tentang Aqua teman-teman, tidakkah Anda lihat teman-teman, hari ini Telkomsel begitu luar biasa. Dan coba Anda lihat, mana yang lebih gampang, mau kerja di Telkomsel atau di perusahaan lain? Ya, saya yakin teman-teman, Anda mau bekerja di Telkomsel itu seleksinya lebih ketat. Anda mau masuk perusahaan Aqua, teman-teman, saya yakin seleksinya lebih ketat dibandingkan perusahaan yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, teman-teman. Nah, begitu juga dengan Prudential, teman-teman. Prudential hari ini menerapkan sistem seleksi yang sangat ketat untuk agent, untuk nasabah dan sebagainya. Kenapa? Karena ini perusahaan nomor 1. Perusahaan nomor 1 selalu memiliki resiko di mana seleksi semua paling ketat. Sama seperti misalkan contoh, anak Anda sekarang mau sekolah nih ya. Anak Anda mau sekolah di perusahaan terbaik, di sekolahan terbaik. Saya yakin teman-teman, standar yang diterapkan sekolahan itu paling tinggi dibandingkan sekolah-sekolah yang di bawahnya teman-teman ya. Ketika anak Anda pengen sekolah di sekolahan favorit, pasti seleksinya paling ketat. Bahkan nih teman-teman, ketika ya sekolahan lain belum buka pendaftaran, sekolahan favorit tadi sudah buka pendaftaran, dia udah duluan. Kadang biaya masuknya juga paling mahal, kemudian seleksinya paling ketat dan sebagainya teman-teman. So buat teman-teman semua, kalau hari ini Anda mendambakan satu tempat bekerja yang baik, yang terbaik bahkan, maka suka tidak suka Anda harus mampu melewatin seleksi yang super ketat. Ya, kalau ada perusahaan lain yang dia ngaku lebih bagus, tetapi kok seleksinya lebih gampang. Aduh, mohon maaf nih teman-teman. Saya justru bertanya, karena gini teman-teman. Misalkan ada sekolah favorit nomor 1, terus kemudian ada sekolahan di sebelahnya katanya lebih bagus, katanya lebih keren, katanya lebih dahsyat. Kemudian yang sekolah favorit tadi standar nilainya itu 9 untuk masuk. Tetapi sekolahan yang biasa justru standar nilainya itu, maaf nih, dia bilang wah katanya lebih bagus, tapi standar nilainya cuma 7 teman-teman. Masuk rata-rata 7 udah bisa masuk. Dari situ saya sudah bisa lihat bahwa sekolahan itu tidak bagus teman-teman. Kalau sekolahan itu lebih bagus harusnya nilainya lebih tinggi dibandingkan sekolahan yang lain. Standar masuknya. Begitu juga dengan bekerja teman-teman. Ya, yang namanya bekerja di satu perusahaan, kalau perusahaan itu perusahaan bagus, pasti dia menerapkan sistem seleksi yang sangat ketat. Tidak ada ceritanya perusahaan nomor 1 itu seleksinya paling mudah. Nah teman-teman, justru karena saya tahu Prudential nomor 1, maka saya sudah menyiapkan diri untuk menghadapi tingkat seleksi yang sangat ketat. Ya, nah perusahaan nomor 1 pasti seleksinya sangat ketat, sistemnya itu lebih spesifik dan sebagainya teman-teman. Artinya apa teman-teman? Saya sudah menyiapkan diri untuk itu teman-teman ya. So itu yang membuat saya bertahan di Prudential teman-teman. Ketika ada maaf nih di tempat lain menawarkan, waduh Pak Didi ngapain di Prudential tuh, pindah aja ke perusahaan asuransi lain, di sini lebih gampang Pak, lebih ini. Ya selama Anda menawarkan kemudahan, di situ justru saya akan berpikir, oh perusahaanmu tidak lebih bagus. Kalau perusahaan lebih bagus harusnya seleksinya lebih ketat, seleksinya lebih susah. Nah buat orang-orang yang tidak sanggup dengan sistem seleksinya di Prudential, dia akan berpindah teman-teman. Dari situ justru saya tahu, oh
orang itu tidak bisa kerja. Kalau orang bisa kerja, bangga mana nih teman-teman? Bangga mana? Kerja di perusahaan nomor 1 atau bekerja di perusahaan nomor 10, nomor 15 dan seterusnya teman-teman. Saya yakin teman-teman, misalkan contoh, anak Anda tidak diterima di sekolahan favorit. Ya, ada sekolahan favorit nih standar nilainya 9 nih rata-rata. Begitu tes ternyata anak Anda tidak lolos, misalkan contoh teman-teman, ya, terus kemudian diterima di sekolah nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Teman-teman nggak usah ngomong bahwa anak ama sekolah yang nomor 1 tadi atau favorit tadi jelek teman-teman. Ya, kalau Anda memang tidak mampu untuk bergabung di sekolahan yang favorit tadi, ya sudah legowo saja. Nggak usah bilang bahwa sekolahan tadi tidak baik. Nggak usah ngomong bahwa sekolahan tadi itu maaf nih jelek teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena maaf nih teman-teman ya. Hari ini Anda udah tahu teman-teman bahwa sekolahan favorit itu standar nilainya lebih tinggi. Ya, kalau Anda tidak keterima di sekolahan tadi ya sudah legowo saja ya. So buat teman-teman semua, buat hari ini teman-teman yang masih bertahan di Prudential, masih berkarya di Prudential, yuk hari ini teman-teman ya kita percaya bahwa Prudential adalah tempat bekerja terbaik teman-teman, di mana kita memiliki satu sistem kerja yang sangat ketat teman-teman, dan justru ketat itulah yang membuat kita menjadi nomor 1. Kalau Prudential itu menjadi perusahaan yang nomor bawah teman-teman, pasti seleksinya juga lebih ringan teman-teman, karena kita nomor 1, semua orang berbondong-bondong pengen kerja di Prudential, semua orang berbondong-bondong pengen menjadi nasabah Prudential, maka dari situ Prudential menerapkan sistem seleksi yang sangat ketat. So teman-teman, hari ini Prudential sudah dipercaya oleh jutaan nasabah teman-teman. Hari ini teman-teman, Prudential tahun 2016 sudah dipercaya mengelola aset lebih kurang 56 triliun teman-teman. Ini bukan dana yang sedikit teman-teman, dan ini adalah satu hal yang luar biasa buat Indonesia teman-teman. Indonesia sudah mulai melek di bidang asuransi teman-teman. Yuk, buat teman-teman semua, buat sahabat di seluruh Indonesia yang hari ini Anda merasa belum ngerti tentang asuransi, yuk silahkan diskusi, silahkan tuliskan komentar Anda, silahkan inbox, silahkan hubungin orang-orang yang hari ini menuliskan komentar di bawah ini teman-teman. Ya, pastikan Anda semakin melek tentang asuransi teman-teman. Buat Anda yang belum percaya tentang asuransi, gini teman-teman, udahlah, kadang saya nantang begini, silahkanlah datang ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, ke Singapura, semua orang di sana punya asuransi. Ya, kalau orang Indonesia belum punya asuransi, apakah Anda ingin Indonesia ini semakin ketinggalan dari negara lain? Udah itu aja ya teman-teman. Asuransi bukan tempat menyimpan uang, asuransi tempat untuk mengelola uang. Ya, sebelum saya lanjutkan teman-teman, atau mungkin ada yang bertanya, saya menyapa dulu teman-teman buat yang sudah bergabung pagi hari ini, buat Supardi Palahuata di Palopo, selamat pagi. Juga buat Itwan Manzata dari Boyolali, wah selamat pagi Boyolali. Ya, hadir Pru Nusantara Surabaya, ya Santo Pecok, ya selamat pagi buat Lestari Upin, dan selamat pagi Margareta Diana Sabarani di mana ini? Pru Family Surabaya ya. Teman-teman, hari ini terima kasih buat dukungan teman-teman semua. Yuk, hari ini saya tidak akan pernah berhenti untuk menuliskan sesuatu atau membuat video sesuatu teman. Kenapa teman-teman? Ini tantangan buat kita semua. Ya, yuk kita terus bergandengan tangan teman-teman. Tiap hari teman-teman. Setiap hari seluruh tim saya teman-teman wajib ketemu minimum 10 orang untuk cerita tentang Prudential. Itu udah wajib teman-teman. Ya, nggak usah pikir teman-teman. Ketika Anda ketemu orang yang berbicara negatif tentang asuransi, masih ada orang belum ngerti tentang penting asuransi, so what gitu loh. Itu kan tentang dia teman-teman. Ya, tugas Anda cuma cerita teman-teman, dan survei membuktikan teman-teman, belum pernah tuh saya ketemu orang kok semua negatif, enggak tuh, selalu ada orang positif teman-teman. Tiap hari kita selalu ketemu orang-orang yang ternyata ada loh orang teman-teman. Bahkan kemarin salah satu tim kita teman-teman dalam perjumpaan pertama, dia tahu-tahu orang langsung mau buka polis Prudential, langsung tertarik. Kenapa? Ya karena memang tahu bahwa Prudential bagus, image Prudential di luar sana bagus teman-teman. Teman-teman, orang-orang yang berpikir negatif tentang asuransi kan biasanya karena orang-orang tuh belum ngerti teman-teman. Semakin Anda pelajarin, semakin Anda ngerti tentang kekuatan asuransi. Dan tidak ada ceritanya orang ikut asuransi itu rugi. Nggak ada teman-teman. Ya, selama Anda ngikutin sistemnya teman-teman. Ya, kalau nggak ngikutin sistem ya sama aja teman-teman. Ya. Selamat pagi juga buat Nardi, JR, mantapnya, terima kasih. Ya, buat teman-teman semua, yuk hari ini teman-teman, Anda boleh diskusi, Anda boleh tanya apa saja. Jadi hari ini secara spesifik saya simpulkan teman-teman, saya berbicara tentang kenapa saya bertahan di Prudential teman-teman. Ya, nomor 1 karena saya bergabung di Prudential atas keinginan saya sendiri. Saya tahu persis bahwa asuransi itu penting. Saya pernah ngalamin bapak saya, ayah kandung saya meninggal dunia umur ketika saya masih dalam kandungan, sehingga saya ngerasakan
lahir di muka bumi ini jadi anak yatim, ibu saya harus kerja keras untuk membesarkan saya sendirian, terus kemudian ibu saya kemudian menikah lagi, dan ayah saya yang kedua itu kemudian sakit 2 minggu dirawat di rumah sakit, menghabiskan dana ratusan juta teman-teman. Dari situ saya tahu bahwa kematian bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Saya yatim semenjak lahir, ayah saya yang kedua kemudian meninggal dunia juga setelah sakit dirawat di rumah sakit, hanya 2 minggu menghabiskan dana ratusan juta teman-teman. Ya 2 minggu habis ratusan juta. Orang-orang yang masih negatif tentang asuransi kan dia belum ngalamin, ya. Dia ngerasakan bahwa saya akan sehat seumur hidup, bahkan yang luar biasanya saya tidak akan mati. Ya teman-teman ya, kalau ada orang yang tawarin asuransi kok negatif, itu kan sama aja ngomong bahwa saya tidak akan pernah mati, ya kan? Ya betul ya teman-teman ya. Ketika Anda yakin bahwa kematian itu bisa terjadi kapan saja, ketika Anda yakin bahwa Anda bisa sakit dan biaya berobat di rumah sakit itu menghabiskan uang yang banyak sekali, maka saya yakin Anda akan berpikir cepat untuk berpikir asuransi teman-teman. Kenapa? Karena asuransi adalah gaya hidup orang cerdas ya. Jadi kalau ketemu orang negatif tentang asuransi, udah berarti orangnya yang kurang cerdas teman-teman, nggak usah dipikirin ya. Selamat pagi buat Maria Blessing ya, Surabaya SB26. Wah, Surabaya ini udah kantor banyak banget nih ya. Oke, buat teman-teman seluruh Indonesia, di luar negeri teman-teman ya, yuk silahkan klik. Oke, buat teman-teman yang hari ini sudah memantau siaran langsung ini teman-teman, silahkan Anda klik like, kemudian nanti klik bagikan video ini teman-teman, supaya banyak orang semakin tahu tentang pentingnya asuransi teman-teman. Dan dengan membagikan video ini teman-teman, Anda sedang membantu Indonesia menjadi jauh lebih baik. Teman-teman silahkan tuliskan nama Anda, kemudian kota Anda teman-teman, komentar-komentar positif Anda bisa tuliskan di sini teman-teman. Dan yuk mari kita mengedukasi bangsa Indonesia teman-teman ya. Saya tunggu komentar-komentar terbaiknya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan teman-teman ya. Insya Allah teman-teman saya akan siapkan jawaban. Dan saya masih belum selesai teman-teman untuk membuat video handling objection, kemudian video-video hal-hal apa saja yang perlu diketahui nasabah. Mohon doa restunya teman-teman, saya selalu diberikan kesehatan, sehingga dalam waktu dekat kita akan launching satu video tentang handling objection teman-teman, kemudian juga video tentang bedah polis ya, di mana saya akan bongkar semua hal yang dikecualikan dalam polis teman-teman, supaya nasabah tidak merasa ditipu gitu loh teman-teman. Dan tidak semua nasabah sebenarnya punya waktu untuk maaf nih teman-teman, untuk membaca buku polis. Sebenarnya kalau semua orang baca buku polis, wah keren banget nih teman-teman ya. Kalau orang ngerti betul teman-teman ya, Anda boleh maaf nih teman-teman, asuransi itu enak banget teman-teman. Pasti nggak ada ceritanya asuransi itu rugi teman-teman ya. Orang ikut asuransi itu pasti untung selama tahu plus minusnya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kebersamaannya pada pagi hari ini teman-teman. Why we stay, kenapa saya bertahan di Prudential, karena saat ini saya tahu persis bahwa Prudential adalah perusahaan yang cukup bagus. Dan saya tahu persis teman-teman bahwa Prudential adalah satu perusahaan yang usianya udah 160 tahun lebih teman-teman. Dan saya tahu persis manajemen Prudential selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua teman-teman. Dan teman-teman, di tengah semua itu teman-teman, selalu ada riak, selalu ada hal-hal yang maaf nih, kadang kita di atas, kadang di bawah teman-teman. Dan saya menikmatin semua proses itu teman-teman. Kenapa? Tadi pagi saya barusan membagikan untuk menjadi pohon yang tinggi, Anda harus siap diterpa angin yang kencang. Kalau Anda tidak siap diterpa angin yang kencang, menjadilah rumput yang tumbuh di bawah pohon dan siap untuk terus diinjak-injak oleh orang lain. Teman-teman, mari kita bergandengan tangan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Yang terakhir saya sapa dari Leonardo Hidayat, Lampung. Dahsyat Pak Didi, asuransi saya hari ini sudah punya polis 20 tahun. Wah, luar biasa nih. Terima kasih buat Pak Leo. Ya, buat teman-teman semua yang agent, ayolah. Semangat. Jangan lupa ya. Jangan ngomongin orang tentang asuransi. Anda sendiri harus punya polis asuransi. Ya, jangan nyelamatin orang Anda sendiri tidak selamat, teman-teman. Salam asuransi, pasti bermanfaat. Didik Mulato. Selamat pagi dan salam dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.